Baiklah, terima kasih kepada Ibu Yuli Asmala Kurnia SPDMA yang telah mengalihkan hostnya kepada saya. Saya host dari kelompok 2 yang beranggotakan Sally Puspitasari, Bella Susi Hayati, Ismi Oktavia, Sela Inayatullah, dan Aisyah Zahara. Baiklah, langsung saja, moderator. Baik, kepada Rafita selaku host kita pada siang hari memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan rangkaian acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kala saya untuk menyapa Ibu yang sudah hadir pada siang hari ini, yang terhormat Ibu Asmala Kurnia SPD mata kuliah Indonesia di UIN Raden pada Palembang. Terima kasih pada para peserta yang sudah sama-sama hadir pada kesempatan yang berbahagia. Suku-suku di Indonesia memiliki bahasa masing-masing yang khas. Jika berbagai suku tersebut saling berinteraksi sebagai warga negara Indonesia, bahasa Indonesia selalu digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi. Lalu, bagaimana bahasa Indonesia berasal? Marilah kita simak pemaparan dari materi pertama kita, yaitu Bella Susi Hayati. Pertama kata. Jadi, izinkanlah saya membacakan identitas singkat tentang beliau. Nama Bella Susi Hayati, asal Pagar Alam, tempat tanggal lahir Pagar Alam 27 Desember 2003, alumni SMA 1 Tanjung Raja, prestasi juara kelas tingkat 2 dan 3. Sebelumnya mohon izin sebelum memaparkan materinya, saya ingin mengingatkan bahwasanya pemateri akan berlangsung selama 5 menit dan dilanjutkan dengan pemateri. Dan kepada teman-teman yang hadir pada seminar online pada hari ini, boleh kami menyimak materi yang telah disampaikan oleh sumber, juga mengajukan pertanyaan apabila pemateri telah selesai memaparkan pematerinya. Terima kasih. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan memberikan materi. Materi pertama yaitu asal mula bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Di mana bahasa Indonesia sendiri dinilai dari sudut pandang linguistik. Bahasa Indonesia adalah sebuah variasi dari bahasa Melayu, dan di mana yang dipakai adalah variasi bahasa Melayu, yaitu Melayu Riau. Dan bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup dan terus berkembang dengan kosakata baru dan dengan kata-kata yang baru, baik melalui penciptaan maupun melalui penyerapan bahasa daerah ataupun bahasa asing. Baiklah, slide berikutnya. Dan pada zaman Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi,
Bahasa Melayu atau yang biasa dikenal dengan bahasa Melayu kuno dipakai sebagai bahasa kenegaraan, di mana diperkuat dengan adanya penemuan 4 prasasti, yaitu yang pertama adalah kedudukan Bukit berangkat tahun 683 Masehi, ditemukannya di kota Palembang, dan yang kedua yaitu adalah prasasti Talang Tuo pada tahun 684 Masehi, ditemukan di Palembang. Baiklah, slide berikutnya. Baiklah, saya ulangi. Yang tadi ada Talang Tuo, berangkat tahun 684 Masehi, ditemukannya di kota Palembang. Dan yang ketiga yaitu Kota Kapur, berangkat tahun 686 Masehi, ditemukannya di daerah Bangka Barat. Dan yang terakhir adalah Karangbari, berangkat tahun 688 Masehi, dan ditemukannya di kota Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Parangrai berbahasa Melayu kuno. Pada saat itu, bahasa Melayu yang digunakan bercampur dengan bahasa Sanskerta. Proses pengesahan bahasa sebagai bahasa persatuan. Pada 16 Juni 1927, saat sidang Volksrat atau Rapat Dewan Rakyat, Jahja Depok Karja pertama kalinya menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya pada 28 Oktober 1928 berkaitan dengan Sumpah Pemuda, dan Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Indonesia Melayu sebagai bahasa nasional dalam pidatonya pada Kongres Nasional kedua. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia pada saat Sumpah Pemuda. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Dilanjutkan dengan pemateri berikutnya. Baik, terima kasih kepada Bella Susi Hayati pemateri kita pada hari ini. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pemateri kedua, yaitu Ismi Oktavia Kartadana. Izinkanlah saya untuk membacakan identitas singkat beliau. Nama Pradana, alamat rumah Sila Beranti, Indah Plaju, Kota Palembang, asal Palembang, tempat tanggal lahir Air Sugihan, 4 Oktober 2002, alumni SMK Muhammadiyah 2 Palembang, prestasi, meraih nilai terbesar pada pelajaran administrasi pajak dan akuntansi keuangan, TAFIS 30. Sebelum memaparkan materinya, saya perlu ingatkan lagi bahwasanya pemaparan materi hanya berlangsung selama 5 menit dan akan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya yang telah dijelaskan oleh pemateri 1, yaitu tentang sejarah bahasa Indonesia. Pada abad ke-15, berkembang bentuk yang dianggap sebagai bentuk resmi bahasa Melayu karena dipakai oleh Kesultanan Malaka, yang kelak disebut sebagai bahasa Melayu Tinggi. Penggunaannya terbatas di kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya. Kemudian, Malaka merupakan tempat bertemunya para nelayan dari berbagai negara dan sebuah kota, serta mengembangkan bahasa mereka sendiri dengan mengambil kata-kata yang terbaik dari bahasa di sekitar daerah tersebut. Kota Malaka yang posisinya sangat menguntungkan atau strategis menjadi bandar utama di kawasan Asia Tenggara. Bahasa Melayu menjadi bahasa yang paling sopan dan paling tepat di kawasan Timur Jauh. Ejaan resmi bahasa Melayu pertama kali disusun oleh C.H.A. van Ophuijsen yang dibantu oleh Muhammad Taib Soetan Ibrahim dan Nawawi Soetan Makmur yang dimuat dalam kitab Logat Melayu pada tahun 1801. Slide selanjutnya. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia sampai saat ini. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia sampai saat ini, ejaan merupakan keseluruhan aturan atau tata cara untuk menulis suatu bahasa, baik yang
menyangkut lambang bunyi, penulisan kata, penulisan kalimat, maupun penggunaan tanda baca. Ejaan bahasa Indonesia mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi mempunyai tujuan untuk penyempurnaan. Setelah diresmikannya bahasa Melayu oleh Van Oudtsen, yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia, hingga ditetapkan sebagai bahasa persatuan, muncul ejaan-ejaan baru, yakni sebagai berikut. Slide selanjutnya. Macam-macam ejaan. Ejaan republik. Ejaan republik merupakan hasil penyederhanaan ejaan Van Oudtsen. Ejaan republik mulai berlaku pada 19 Maret 1947. Pada waktu itu yang menjabat Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah Mr. Suwandi. Maka ejaan tersebut dikenal pula atau dinamakan juga ejaan Suwandi. Ejaan Republik merupakan suatu usaha perwujudan dari Kongres Bahasa Indonesia di Surakarta, Jawa Tengah, tahun 1938 yang menghasilkan suatu keputusan penyusutan kamus istilah. Ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan merupakan suatu ejaan yang direncanakan untuk memperbarui ejaan Republik. Penyusunan ejaan ini dilakukan oleh Panitia Pembaharuan Ejaan Bahasa Indonesia. Konsep ejaan pembaharuan yang telah berhasil disusun ini dikenal dengan sebuah nama yang diambil dari kedua nama tokoh yang pernah mengetuai panitia ejaan itu. Dalam hal ini, Profesor Prijono dan Eka Topo pada tahun 1957, panitia itu berhasil merumuskan patokan-patokan ejaan baru. Akan tetapi, hasil kerja panitia tersebut tidak pernah diumumkan secara resmi, sehingga ejaan itu pun belum pernah diberlakukan. Ejaan Melindo. Ejaan Melindo Melayu Indonesia merupakan hasil perumusan Melayu dan Indonesia pada tahun 1959. Perumusan ejaan Melindo ini diawali dengan diselenggarakannya Kongres Bahasa Indonesia yang kedua pada tahun 1945 di Medan, Sumatera Utara. Bentuk rumusan ejaan Melindo merupakan bentuk penyempurnaan dari ejaan sebelumnya, namun ejaan Melindo ini belum sangat dipergunakan karena pada masa-masa itu terjadi konfrontasi antara negara kita, Republik Indonesia, dengan pihak Malaysia. Hal yang berbeda adalah dalam ejaan Melindo, gabungan konsonan tiji seperti pada kata tejinta diganti dengan C menjadi cinta. Dalam ejaan pembaharuan, kedua gabungan konsonan itu diganti dengan TS dan N. Ejaan baru, ejaan LBK. Ejaan baru pada dasarnya merupakan lanjutan dari usaha yang telah dirintis oleh Panitia Ejaan Malindo. Para pelaksananya pun di samping terdiri atas Panitia Ejaan LBK dan juga Panitia Ejaan dari Malaysia. Panitia itu berhasil merumuskan suatu konsep ejaan yang kemudian diberi nama ejaan baru. Panitia itu bekerja atas dasar surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 19 September 1967. Ejaan Bahasa Indonesia, EBI. Zaman terus berubah, teknologi terus berkembang, dan bahasa pun terus menaikkan perubahan. Masyarakat yang kritis terus mendesak Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk segera merevisi pedoman EYD. Sehingga muncul PUEBI, sehingga bentuk jawaban atas kritikan yang diterima, selanjutnya ejaan yang disempurnakan berubah menjadi EBI, Ejaan Bahasa Indonesia, sebagai pedoman umum sejak akhir 2015 silam. Perubahan yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia ini berlandaskan Peraturan Menteri dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari kita Ismi Astaghfirullah Kartika Pradana sebagai pemateri kedua kita pada hari ini. Baik, acara selanjutnya kita akan membuka sesi diskusi bagi peserta yang ingin bertanya kepada kelompok kami. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi Sartika dari kelompok 3, ingin bertanya kepada kelompok 2. Perkembangan bahasa Indonesia semakin menjadi-jadi dengan diucapkannya bahasa Indonesia di Volkskrant.
Inilah memunculkan adanya perkembangan bahasa Indonesia yang diucapkan pertama kali, di mana dan tahun berapa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Wiwi Sartika. Izinkan kami, kelompok 2, untuk berdiskusi mencari jawabannya. Pertanyaan dari kelompok 3 dari Saudara Wiwi Sartika yang bertanya, perkembangan bahasa Indonesia semakin menjadi-jadi dengan diucapkannya bahasa Indonesia di Foxtrot. Inilah yang memunculkan adanya perkembangan bahasa Indonesia yang diucapkan pertama kali di mana dan tahun berapa, yaitu di Solo pada tahun 1938. Baiklah, Saudari Wiwi Sartika, apakah penjelasan dari kelompok kami bisa dipahami? Iya, bisa dipahami. Baiklah, Terima kita lanjut. kasih. Iya, sama-sama. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari webinar kali ini ialah bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa kesatuan bangsa Indonesia. Sampai saat ini bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup, yang terus berkembang dengan pengayaan kosakata baru, baik melalui penciptaan maupun melalui penyerapan dari bahasa daerah, dan bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Sumpah Pemuda. Sekian presentasi dari kelompok 2 pada siang hari ini. Apabila ada kekurangan dan kata-kata yang kurang mengenankan dari kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.